Selamat datang di Minangkabau, sebuah ranah di bagian barat Sumatera. Di dalamnya hiduplah berbagai suku yang bersatu dalam adat dan budaya, yang bersandi syarat bersandi Kitabullah, yang menjadi penjaga warisan leluhurnya. Sejarah Minangkabau bermulai dari masyarakat Austronesia yang berimigrasi dari daratan Cina Selatan ke Sumatera Barat. Nama Minangkabau itu sendiri berasal dari kata Minang yang berarti menang dan Kabau yang berarti kerbau. Terkait dengan beberapa legenda peristiwa adu kerbau antara masyarakat setempat dengan kerajaan Majapahit pada abad ke-16, di mana anak kerbau dengan pisau di tanduknya mengalahkan kerbau besar Majapahit. Minangkabau juga dikenal sebagai sebuah kerajaan kuno yang berpusat di Pagaruyung. Kerajaan ini berkembang sejak abad pertama Masehi dan mengalami beberapa periode sejarah termasuk masa kerajaan Kuntala, Sawarna Buahumi, dan Sriwijaya sebelum menjadi kerajaan Pagaruyung yang berkuasa di Sumatera Tengah. Budaya Minangkabau sangat khas dengan sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan harta diwariskan melalui pihak wanita. Sejak abad ke-14, masyarakat Minang juga terkenal dengan tradisi merantau, yaitu migrasi ke berbagai wilayah di Indonesia dan Asia Tenggara untuk berdagang dan menyebarkan budaya serta agama Islam. Secara singkat, sejarah Minangkabau meliputi asal-usul mitologis, kerajaan kuno, tradisi merantau yang kuat, membentuk identitas unik masyarakat Minangkabau hingga saat kini. Dikisahkan adalah seorang rakyat Sumatera Barat bernama Catri Bilang Pandai yang melakukan pelayaran bersama dengan Sri Maharja Dirja. Setelah lama berlayar, Maharja melihat sebuah gunung berapi. Maharja mendapat kabar dari orang-orang sekitar bahwa daerah di gunung berapi itu merupakan wilayah yang subur. Maharja kemudian memerintahkan nahkodanya untuk merapatkan kapal ke dekat gunung berapi itu. Selesainya kapal berlabuh, mereka menetap di suatu lembah yang ada telaga air panasnya. Tempat tersebut kemudian diberi nama dengan Desa Pariangan. Sampai saat ini Desa Pariangan itu masih ada, terletak tidak jauh dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Seiring berjalannya waktu, Maharja berhasil menguasai daerah di gunung berapi itu. Bahkan setelah Maharja wafat, kerajaan yang dipimpin oleh dua datuk, yaitu Datuk Kutumanggungan dan Datuk Parpati, itu berhasil memperluas wilayah kerajaan. Penduduknya juga lama-kelamaan semakin banyak. Mereka semua hidup sejahtera dan makmur. Saking suksesnya, kerajaan ini terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan emas yang berlimpah. Kabar tentang megahnya kerajaan itu pun terdengar hingga ke daerah lain termasuk salah seorang raja di Pulau Jawa. Suatu hari, sang Raja Jawa datang bersama dengan ribuan pasukannya. Mereka ingin mengambil alih kerajaan di Padang Panjang. Kedua datuk pun merasa khawatir setelah melihat jumlah pasukan yang dibawa oleh Raja Jawa. Mereka lalu berunding dengan Catri Bilang Pandai. Menurut Catri Bilang Pandai, cara untuk menghadapi orang dengan kekuatan besar adalah dengan kecerdikan. Dan dari itu dengan mengataskan rakyat Sumatera Barat, Catri mengatakan kepada Raja Jawa bahwa menurut rakyat Sumatera Barat, makhluk yang suka berperang atau berkelahi adalah hewan, bukanlah manusia. Catri kemudian mengusulkan kepada Raja Jawa untuk mengadu hewan mereka, yaitu kerbau. Raja Jawa mengeluarkan kerbau besar yang sangat kuat dan menyeramkan. Ekornya mengibas-ngibas siap untuk menyerang siapa saja. Berbeda dengan kerbau milik Catri dan Datuk yang hanya berukuran kecil, pada bagian hidungnya diikat sebuah taji, yaitu bagian tajam pada kaki ayam yang sudah diasah hingga lancip. Supaya dapat menang, Datuk dan Catri sengaja mengeluarkan kerbau mereka belakangan setelah kerbau milik Raja Jawa tampak kelelahan. Benar saja, begitu kerbau besar sedang bersantai sembari menyantap rumput, si anak kerbau segera dikeluarkan. Anak kerbau langsung mendekati dan menyeruduk si kerbau besar karena ia mengira kerbau itu adalah induknya. Akan tetapi karena pada bagian hidung si anak kerbau sudah dipasang taji, takluklah si kerbau besar yang menandakan Raja Jawa kalah. Semua orang Sumatera Barat pun bersorak-sorai atas kemenangan mereka. Dan berawal dari situlah, daerah tersebut kemudian diberi nama Minangkabau, yang berarti kerbau yang menang.